Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Eni Yuniari, bisa dipanggil Eni atau biasanya juga dipanggil Yuni. Saya umur 28 tahun, asli Karangasem, dan sekarang sudah menikah ke Denpasar, tepatnya di Penate, Denpasar Timur. Dengan video ini saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya, yaitu ketika saya hamil usia 6 bulan, itu saya mulai mengalami hal-hal aneh. Awalnya saya kira pengalaman saya ini mungkin karena saya terlalu lelah atau karena saya halu, tapi kalau saya pikir-pikir, kejadian ini tuh bukan 1 kali 2 kali, tapi sering dan hampir setiap hari. Pengalaman saya itu cukup menyeramkan ya. Jadi ceritanya, waktu itu saya hamil besar. Saya biasanya kalau malam itu kan pinginnya buang air. Nah, karena toilet saya bukan kamar mandi dalam, jadi toilet itu ada di sebelah kamar tidur saya. Jadi otomatis jam berapapun saya pingin ke kamar mandi, saya harus keluar. Dan itu saya tidak pernah sih takut gitu, nggak pernah. Cuma setiap saya keluar dari kamar di atas jam 12, itu ketika saya masuk ke kamar, itu saya mengalami kayak kedatangan tamu kayak gitu. Jadi tamu di sini maksud saya tuh bukan manusia. Jadi biasanya kan kalau hamil tua itu bawaannya tuh pingin kencing terus. Nah, paling sering itu saya kencing sekitar jam 1, jam 2, atau jam 3. Setiap saya datang dari kamar mandi itu, masuk kamar, kan saya biasanya nggak langsung tidur, diem dulu sebentar karena ngantuk itu udah hilang karena sudah dapat jalan. Pas saya mau tidur itu tiba-tiba badan saya tuh ngerasa kaku kayak ada yang mengikat saya. Jadi saya nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara. Kalau kata orang sih namanya ketindihan. Nah, saya bingung kan karena terlalu sering kayak gini tuh kenapa. Nah, jadi saya cerita ke mertua, cerita ke suami, ya cuma disuruh sering-sering berdoa. Dan saya sudah lakukan, saya lebih sering berdoa sebelum tidur. Pokoknya saya lebih sering berdoa setelah kejadian itu. Kemudian pernah kejadiannya saya akhirnya nahan kencing di kamar. Jadi saya nggak keluar kamar. Pas saya tidur itu sekitar jam 3 itu. Nah, ceritanya nih kan suami saya tuh tugas malam, otomatis saya kan tidur sendiri. Nah, pas saya tidur jam 3 itu ada yang ketok pintu. Memang gak manggil sih. Nah, karena waktu itu kan saya ngantuk, jadi saya kira itu tuh sudah pagi, udah jamnya suami saya pulang kerja. Nah, akhirnya sambil ngantuk saya bukalah pintu dan saya tinggal kembali ke tempat tidur. Sebelum saya
lanjut tidur lebih lelap itu sekilas saya emang melihat suami saya. Jadi makanya saya berpikir, oh mungkin suamiku udah pulang karena udah pagi. Nah, karena aku emang orangnya tuh agak kiul, jadi biasanya aku lanjut tidur lagi sebentar kayak gitu. Terus akhirnya jam 7 pagi itu suamiku kan beneran pulang kerja, dan dia buka pintu itu nggak terkunci. Terus dia tanya, sayang. Nah, jadi panggilan aku sama suamiku itu kan biasa, masih sayang kayak gitu. Sayang, sayang tadi udah dapat bangun ya? Enggak, kenapa? Iya, kenapa? Gitu. "Eh, ngapain?" Gitu. Loh, ya bukain pintu dong, tak gituin. Apa dari semalam ini pintunya nggak dikunci? Enggak kok, aku tadi buka karena sayang tadi ketok pintu. Aku nggak ada ketok, aku buka udah langsung kebuka, nggak kekunci gitu, dia bilang. Loh, terus yang tadi ketok pintu itu siapa gitu. Nah, karena sering banget kejadian kayak gini, dan pernah suatu hari nih ya, suamiku itu kan tipe orang yang kalau tidur selelap apapun, kalau aku panggil dia selalu nyaut. Jadi misalnya dia lagi lelep banget tidurnya ya, sekalipun dia lagi ngorok gitu, kalau aku panggil sayang, dia selalu jawab kayak gitu, pasti jawab. Pernah aku ngeliat bayangan di jendela itu kayak lalu lalang gitu, ke timur lagi ke barat, lagi ke timur lagi ke barat kayak gitu, bayangan hitam gitu. Nah, aku pikir itu apa ya, soalnya kalau itu manusia, ini tinggi jendelaku sendiri itu di atas 2 meter. Kalau manusia itu gak mungkin gitu loh, kalau misalnya dia lewat bisa kelihatan di bayangnya itu, kelihatan lalu lalang di jendela. Nah, aku bangunin lah suamiku, sayang, gak jawab. Sayang, aku panggil gitu juga gak jawab. Sampai aku guncang-guncang, sayang, sampai aku keplok-keplok, aku cubit, dia itu gak jawab. Dan itu aneh banget. Akhirnya aku terjaga sampai pagi. Terus aku nyalain puja Gayatri mantra supaya aku tuh lebih tenang, supaya nggak takut. Dan besoknya itu aku diajak ke tempat apa ya namanya, kalau orang Bali bilang tuh kan balian ya. Jadi aku diajak ke balian untuk memohon bantuan supaya aku tuh dilindungi, karena posisi kan aku sudah hamil tua, udah masuk 8 bulan mau lahiran. Nah, aku udah didoain kan sama baliannya, terus sudah kayak ya disengker gitu. Memang sih aku nggak dikasih benda-benda gitu, nggak, cuma kayak ada gerakan-gerakan yang mengunci badanku supaya aku tuh nggak ada yang gangguin. Jadi kayak aku tuh disembunyiin gitu dari makhluk-makhluk kayak gitu. Nah, datang dari balian itu hari pertama itu ya emang aku tumben banget tidur tanpa gangguan. Serius, ini tumben banget aku tidur tanpa gangguan, jadi lelep gitu, dari tidur sampai pagi tuh lelep, nggak ada apa gitu. Itu cuma bertahan 3 hari. Setelah itu hari keempat mulai lagi kayak gitu terus, dan aku bingung harus bagaimana, harus apa, gimana caranya supaya aku tuh
nggak mengalami hal-hal aneh kayak gini. Aku berdoa setiap hari sampai akhirnya aku lahiran. Nah, setelah lahiran itu aku gimana ya, aku ngerasa hidupku tuh nggak tenang. Nggak tenang itu aku juga nggak ngerti ya, nggak tenang tuh aku membahasa kayak gimana. Soalnya kalau dari segi pekerjaan aku bekerja dengan berpenghasilan, ditambah lagi suamiku juga bekerja, anakku juga udah ada yang urus, mertuaku. Tapi aku ngerasa ini tuh bukan aku kayak gitu. Jadi aku mulai kayak ngerasa jadi orang yang bingung sendiri, kayak ada sesuatu yang harus aku lakukan tapi aku tuh nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya aku membaca di Facebook itu konsultasi tentang spiritual. Nah, akhirnya aku diundang ke Jeru itu. Nah, di sana aku diberitahu kalau aku itu meli. Sebenarnya aku tuh emang udah tahu aku tuh meli. Cuma aku tuh nggak tahu meli itu apa dan harus bagaimana. Karena orang tua aku juga nggak pernah menjelaskan. Kata Jeru itu aku harus memilih jalan yang kedepannya harus aku pilih itu mau yang baik apa yang buruk. Nah, dengan adanya gangguan-gangguan seperti ini itu, jadi beliau beliau itu maksudnya kalau aku ingin menjadi di jalan yang baik, aku harus berubah, harus membersihkan diri, mensucikan diri, baik itu pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kalau aku di jalan yang buruk, jadi aku akan ikut dengan makhluk yang selalu mengganggu aku itu. Nah, aku dibawalah ke tempatnya dia, dan mungkin aku di dunia ini tuh meninggal kayak gitu. Terus aku cerita ke mertua tentang keadaanku. Aku bilang aku meli gini. Terus mertuaku nyaranin aku harus mabayuh meli. Karena apa ya, aku sendiri juga sebenarnya nggak paham tentang kayak gitu. Terus akhirnya aku cari informasi lagi di Facebook tentang mabayuh meli. Aku ikut salah satu mabayuh meli massal, karena mabayuh meli itu biaya lumayan besar. Jadi aku ikut yang massal, jadi biaya itu lebih murah. Dan akhirnya aku mabayuh meli di Ubud. Setelah mabayuh meli, ya memang benar, selama mabayuh itu aku ngerasa lebih lebih plong. Jadi aku ngerasa aku tuh lebih ringan, udah nggak pernah gangguan lagi, yang namanya tidur itu nggak pernah gangguan. Ya bisa dibilang bukan nggak pernah sih, lebih jarang. Biasanya setiap hari. Jadi setelah aku mabayuh itu, jadi sebulan mungkin sekali kayak gitu. Setelah mabayuh meli, akhirnya aku mawinten, yaitu mawinten Saraswati. Aku juga nggak tahu sih rentetannya itu bagaimana, karena disarankan selama mabayuh itu kita mawinten. Tapi aku waktu itu cuma mawinten Saraswati. Tapi setelah aku mawinten Saraswati itu, memang benar reaksinya itu ke aku tuh lebih benar-benar lebih ringan.
dan lebih apa ya, aku tuh lebih lega dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, aku cerita segini aja dulu. Sebenarnya masih banyak yang harus aku ceritain, tapi aku melihat durasi juga, jadi aku bakal upload lagi cerita aku di next ya. Untuk teman-teman, terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhatanku. Video ini aku buat bukan untuk apa atau untuk diketahui siapa, untuk viral, untuk apa, itu bukan. Jadi ini aku cuma berbagi pengalaman pribadiku yang nanti akan menjadi kenangan di hari tuaku. Jadi aku bisa mengingat pengalaman-pengalaman pribadiku yang serem sih sebenarnya, bukan unik lagi, ini serem banget ya. Sekian dulu, terima kasih.